Dengan adanya pergantian tahun, berarti masa umat Islam ini semakin dekat. Masa usia dunia semakin dekat. Dekat kemana? Dekat akhir zaman. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman. Kita ini lebih akhir lagi, karena sudah 1445 tahun. Nah, di akhir zaman ini banyak hal-hal yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita antisipasi. Mengapa? Karena kita ini semakin akhir memang semakin dianjurkan untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama dari 6 perkara, imaratas sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh, kepemimpinan orang-orang dungu atau orang-orang bodoh. Kepemimpinan orang-orang bodoh itu artinya apa? Bisa jadi artinya kepemimpinan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Nah, artinya apa? Kita ini kalau memilih pemimpin nggak boleh pilih yang bodoh, harus pilih yang pintar. Yang pintar itu bagaimana? Ya memang menguasai, kemudian juga memihak terhadap kepentingan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para asatidz, para buya, para tuan guru, saudara imam yang saya hormati, jajaran pengurus Yayasan Masjid Raya An-Nur, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya masyarakat Pekanbaru Riau yang saya hormati dan saya cintai. Kita sekarang ini di satu sisi memang menghadapi masa-masa akhir tahun, karena sekarang tanggal 30 Desember 31 ya, 31 Desember, nanti malam 1 Januari. Walaupun ini sebenarnya bukan tahun kita, karena akhir tahun kita sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Akhir tahun kita ini tanggal 30 Zulhijjah, entah 29 atau 30 akhir tahun. Lalu tahun barunya 1 Muharram. Dan ini sejak kapan kalender yang digunakan umat Islam ini justru kalender Masehi? Karena ini Masehi, bahkan umat Islam banyak tidak tahu kalender Islam, seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Banyak yang nggak hafal. Walaupun hafal, kadang nggak tahu tanggalnya. Sekarang ini misalnya bulan Jumadil Akhir, tanggal berapa? Banyak nggak tahu. Tapi kalau tanggal Masehinya hafal.
Ini sejak kapan terjadi? Dulu umat Islam itu mengenal kalender Masehi, tetapi tidak menggunakan. Yang dipakai ini memang kalender Islami. Mengapa kalender Islami? Karena kalender Islami ini ada hubungan dengan ibadah, seperti ibadah puasa Ramadan, ibadah haji, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga terkait dengan haulnya zakat, ini kalender Islam. Kemudian juga terkait dengan iddah. Kalau ada orang perempuan dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya, kalau iddahnya ikut iddah bulan karena ditinggal mati 4 bulan 10 hari, itu kalendernya Islami, bukan pakai kalender Masehi. Atau orang misalnya bernazar apa-apa, kalendernya Islami. Jadi memang Islami ini ada hubungannya dengan ibadah kita. Jadi dari dulu memang kalender ini kalender Islam. Lalu kemudian berubah menjadi kalender Masehi itu sejak kapan? Di dunia Islam pada masa-masa akhir pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di Turki, Sultan atau Khalifah Utsmani ini pernah mengalami defisit anggaran. Anggaran keuangan ini krisis. Akhirnya apa? Khalifah atau Sultan terpaksa mengajukan pinjaman ke Inggris dan Jerman, kalau nggak salah. Akhirnya apa? Permintaan dari Inggris dan Jerman, kami mau ngasih hutangan, tapi dengan syarat kalender Masehi dipakai di negeri kami. Akhirnya dari situ mulai menggunakan kalender Masehi di Kesultanan Utsmani. Nah, kalau di negeri kita ini sejak kapan? Ya sejak dijajah oleh Belanda. Jadi bulan Januari, Februari itu warisan Belanda. Belanda itu ya penjajah bagi kita. Karena memang penjajahan Belanda ke negeri kita itu tujuannya bukan hanya mencari rempah-rempah. Karena di pelajaran sekolah dasar dulu, Belanda menjajah negeri kita tujuannya mencari rempah-rempah. Kalau cuma mencari rempah-rempah, kenapa sampai membunuh bangsa kita? Kan cari aja rempah-rempah, kan banyak memang di negeri kita. Kok sampai dibunuh? Itu ternyata memang apa? Itu termasuk bagian dari perang salib jilid 2. Artinya dalam rangka kristenisasi. Karenanya Kristen ini masuk ke negeri kita dibawa oleh penjajah. Ada yang dibawa Spanyol ya, kemudian Portugis, kemudian Belanda yang menyebarkan agama-agama itu. Nah, di negeri kita ini tradisi tidak Islami, artinya yang berbau-bau Masehi ya, yang Kristen. Ini mengapa berlanjut? Karena setelah kita dijajah sekitar 300 tahun. Kalau di dalam sejarah waktu sekolah dulu 350 tahun. Entah benar apa enggak? Ya mungkin secara keseluruhan ya. Dijajah selama 350 tahun. 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, penjajah ini punya prediksi. Ini suatu saat nanti merdeka. Karena Islam berkembang pesat. Dan Islam ini perkembangan pesatnya itu justru pada masa-masa penjajahan. Sebelum bangsa kita dijajah oleh negara-negara barat, para ulama zurriyatnya Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Al-Madkhan. Kalau di Jawa Wali Songo. Di Jawa Wali Songo, sebenarnya di Sumatera itu leluhurnya Wali Songo yang berdakwah di Aceh terus sampai ke Jawa, itu leluhurnya Wali Songo. Karena rute perjalanan para ulama itu memang dari
Hadramaut, kemudian India, dari India ke Campa ya, kemudian dari Campa ini kemudian ke Aceh terus, lalu Wali Songo di Jawa. Cuma yang terkenal Wali Songo. Mengapa? Karena Jawa ini di Nusantara paling ramai penduduknya dengan adanya kerajaan Majapahit. Dan sampai sekarang Jawa itu paling ramai. Karena kalau pilpres, pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah menang. Walaupun di Pekanbaru 100% yang milih kalah sama yang Jawa. Se-Sumatera aja kalah dengan. Karena memang ramai di Jawa. Nah, kemudian sebelum penjajah datang, bangsa kita ini Islamnya baru 20% pada masa-masa pra penjajahan. Yang 70% itu Islamnya pada masa-masa penjajahan. Pada masa-masa penjajahan 70% Islam. Setelah kita ini merdeka, mestinya sisanya yang 10% ini lebih mudah karena sudah tidak dijajah. Ternyata enggak. Tiap tahun ini kadang kemarin-kemarin ribuan umat Islam pindah keyakinan. Walaupun dari Kristen ribuan juga yang masuk Islam, tapi sempat lebih banyak Islam ke Kristen. Penyeberangannya ini mestinya lebih mudah, tapi enggak malah. Mengapa enggak? Ya mungkin karena lebih peduli leluhur kita dulu yang hidup di masa penjajahan, lebih peduli pada agama daripada kita sekarang. Kita ini kurang peduli pada agama. Kira-kira seperti itu. Dan memang kata para ulama, dakwah Islam ini sekarang umat Islam sendiri itu tidak peduli. Saya ke Medan ya, tahun kemarin ke daerah Kristen itu di daerah Brastagi, terus ke Danau Toba itu ya, dan banyak penduduk di sana. 30 tahun yang lalu ulama-ulama di Medan itu punya rutinan mengislamkan orang-orang Kristen di daerah Brastagi. Sekarang ini tidak kedengaran yang nggak kedengaran. Ya dakwah ada, tetapi dakwah kepada umat Islam kayak saya, ustaz-ustaz yang lain memang terlepas. Jadi begitu. Nah, 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, Belanda ini punya prediksi ini nanti merdeka. Maka gimana caranya Islam ini diganggu? Akhirnya banyak anak-anaknya tokoh di negeri kita disekolahkan ke sekolah Belanda. Begitu Indonesia merdeka, maka tokoh-tokoh hasil pendidikan Belanda ini kemudian yang menjadi pemimpin bangsa atau negara kita. Akhirnya pemimpin-pemimpin kita ini punya nasionalisme yang tinggi, tetapi kurang ada kepedulian kepada agama Islam. Nasionalismenya tinggi, tapi pada agama kurang. Karena memang dirubah oleh Belanda, termasuk kalender. Bahkan di negeri kita ini, cuma di negeri kita ya, kan yang namanya hari itu kan ada 7, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ahad ini gak kenal orang sana. Diganti dengan apa? Minggu. Mau kemana? Kapan? Hari Minggu. Padahal Minggu ini kan istilah Kristen. Nama pastor ya, ada pastor namanya Domingus. Jadi kalau hari Ahad, orang Kristen itu biasanya menghadiri acara ibadahnya di gereja yang dipimpin oleh Santos Domingus. Santos itu kalau orang sini Buya. Akhirnya mingguan. Jadi kita ini pakai namanya Kristen. Dan mungkin banyak nggak tahu. Saya kalau ditanya orang, Kiai kapan kesini? Hari Ahad. Saya berusaha menghindar mengatakan hari Minggu. Dan masih diralat, oh hari Minggu. Diralat.
Ya mungkin menurut dia gak apa-apa begitu. Tapi kan ini apa namanya, menghilangkan ghirah. Militansi ghirah keislaman ini hilang. Nah ini. Nah kemudian ya, ini berjalan ya, budaya-budaya yang Masehi ini berjalan. Dan dulu awal-awal saya masih kecil, pergantian tahun malam 1 Januari itu gak ada acara, gak ada. Ya biasalah. Lama-lama kira-kira setelah tahun 90-an ini sudah mulai ini. Kalau pukul 00 jam 12 malam, kembang api, trompet, apa, ya macam-macam. Dan pada tahun kemarin saya 1 Januari juga di Pekanbaru. Dan hujan lebat, saya pas ngisi kajian di masjid di mana? Darussalam ya. Nah, masjid mana itu? Karena untuk mengimbangi ini, saya pikir karena hujan lebat gak ada. Ternyata begitu sampai rumah kira-kira jam setengah 12, jam 00 suara mercon di mana-mana. Loh, ada juga ternyata. Saya kira sudah gak ada karena hujan lebat. Makanya mudah-mudahan siang ini gak hujan, nanti malam hujannya lebat. Biar orang gak kemana-mana. Amin Allahumma. Kira-kira seperti itu. Nah ini saudara ya, mengapa? Karena budaya-budaya tahun baru yang ada itu yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat Islam, baik isinya maupun motivasinya. Karena itu memang motivasinya bukan agama kita, dan isinya kan memang saya gak pernah hadir ya. Cuma kalau lihat cuma niup trompet, gak ada acara, gak ada apa. Entah kadang-kadang berangkatnya sejak sore, entah apa, ada sholatnya di alun-alun apa enggak. Ini kan gak jelas kan. Ini tambah. Ini yang pertama yang ingin kita bicarakan. Yang kedua, dengan adanya pergantian tahun, berarti masa umat Islam ini semakin dekat. Masa usia dunia semakin dekat. Dekat kemana? Dekat akhir zaman. Dan sebenarnya Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman. Kita ini lebih akhir lagi, karena sudah 1445 tahun. Nah, di akhir zaman ini banyak hal-hal yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita antisipasi. Mengapa? Karena kita ini semakin akhir memang semakin dianjurkan untuk beribadah kepada Allah. Karena akhir zaman ini banyak fitnah. Apalagi sekarang ada fitnah yang namanya handphone ya, kemudian televisi, wifi, data dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah pada masa-masa fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepada kita. Ini berhijrah kepada Rasulullah tidak ada saudara. Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat dan Mekah sudah ditaklukkan. Tapi orang beribadah di masa-masa fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada baginda Rasulullah. Mengapa? Untuk ibadah saat ini ujiannya berat. Berat. Begitu kita ini masuk rumah, kadang lihat keluarga, entah anak atau istri, atau kalau istrinya pulang ke rumah suami nonton TV. Kadang pulang dari masjid, rencana ke rumah mau baca Al-Quran, nanti baca Quran. Sampai di rumah kok acara TV bagus. Apa? Ternyata ada ustaz ceramah. Kadang-kadang kan ceramah ustaz. Cuma kalau TV, walaupun ceramah kan diselingi yang namanya iklan kan. Iklan. Dan ceramah dibatasi saudara kalau di TV 8 menit paling lama. Kalau sudah 7 menit biasanya MC-nya berdiri, suruh cepat berhenti.
Saya pernah lupa itu sampai 15 menit itu di TV. Akhirnya nggak selesai. Akhirnya setelah acara selesai di TV, dah malas baca Quran. Dan mungkin saya ini ibadah. Kenapa? Tadi lihat Ustaz di TV. Entah ibadah betulan apa enggak. Ini orang yang berniat memang. Kadang-kadang ya kita ini pulang dari masjid mau baca Quran, tiba-tiba HP berdering, akhirnya diangkat. Setelah diangkat, apa? Nggak baca WA saya. Oh ya sebentar, ya baca WA. Setelah dibuka, ternyata bukan WA dia yang dibaca. Dibaca semua WA dan semua grup-grup. Nggak terasa, ternyata sudah setengah jam. Setelah setengah jam, besok aja baca Quran. Artinya berat memang ibadah pada masa seperti sekarang berat. Kita baca Quran 30 menit. Kira-kira perasaannya lama apa sebentar? Lama ya. Kalau baca-baca HP 2 jam, lama apa sebentar kira-kira? Kan sebentar. Artinya ibadah pada masa-masa seperti sekarang ini berat. Mengapa? Ujiannya itu bukan di luar rumah, sampai di dalam kamar itu ujian. HP ini kan ujian. Kadang-kadang HP-nya dibawa ke masjid juga, membawa ujian ke dalam masjid. Zaman sekarang memang berat. Nah, Rasulullah SAW sering mewanti-wanti, perbanyak amal soleh sebelum datangnya masa begini. Salah satu hadis ya, sabda Rasulullah SAW, entah cocok apa enggak pada masa kita sekarang, atau sedang kita jalani, atau akan terjadi. Saya kira saudara bisa berpikir. Rasulullah SAW bersabda, badiru bi'a'malikum khisalan sittah. Segera lakukan amal-amal soleh kalian sebelum datangnya 6 perkara. Badiru bil a'mal khisalan sittah. Segera lakukan amal-amal soleh sebelum datangnya 6 perkara. Kata para ulama, mengapa 6 perkara ini menjadi finish? Sebelum datang jangan dilakukan. Sebagian menafsirkan karena ketika 6 perkara ini datang, melakukan amal soleh tidak sempat. Mengapa tidak sempat? Mungkin ada peraturan yang melarang amal soleh, dan kita gak berani melawan. Gak berani melawan peraturan itu. Atau mungkin terlalu banyak ujian, kita malas beramal soleh. Atau beramal soleh tapi tidak diterima oleh Allah, karena sebagai sanksi kepada umat Islam yang teledor. Apa? Yang pertama dari 6 perkara, imaratas sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh, kepemimpinan orang-orang dungu atau orang-orang bodoh. Kepemimpinan orang-orang bodoh itu artinya apa? Bisa jadi artinya kepemimpinan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Artinya apa? Kita ini kalau memilih pemimpin nggak boleh pilih yang bodoh, harus pilih yang pintar. Yang pintar itu bagaimana? Ya memang menguasai, kemudian juga memihak terhadap kepentingan umat Islam. Dan ini terjadi di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ini setelah Wahabi ini berkuasa, dan penguasa Wahabi ini termasuk pemimpin bodoh. Mengapa? Setelah Wahabi berkuasa, tata cara ibadah dirubah. Orang baca sholawat dilarang, kemudian orang ziarah ke makam Rasulullah SAW, kalau menghadap makam berdoa dilarang. Padahal itu amalan ulama salah. Alasannya syirik. Macam-macam dilarang. Itu dulu ya, dulu di Saudi Arabia setelah dipimpin. Ini kepemimpinan orang-orang bodoh. Ya termasuk kepemimpinan orang-orang bodoh ini ya mungkin pemimpin
yang kebijakannya tidak memihak kepentingan rakyat. Di negara-negara Arab sana, entah di negeri kita kira-kira masuk apa enggak, saya nggak tahu. Artinya apa? Ini memang antisipasi, dan nggak boleh memang memilih pemimpin yang bodoh, apalagi nggak peduli pada agama. Mengapa? Khawatir nanti bikin kebijakan nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat berjamaah. Pernah dilarang sholat Jumat? Hah? COVID? Ada COVID? Katanya ya, kan nggak jelas kan? Sampai kita ibadah haji nggak boleh juga, umroh nggak boleh waktu itu. Saya kebetulan waktu itu mau berangkat umroh. Visa sudah ada di Jakarta, jadwal sudah di cancel semua. Tiba-tiba ditutup berangkat umroh, akhirnya nggak berangkat waktu itu. Artinya amal soleh nggak sempat, saudara, kalau ada pemimpin. Padahal nggak jelas ada apa enggak gitu. Karena saya tanya sama guru saya di Mekah, di Riyadh, di mana Syekh? Gak tahu katanya. Ini ke Mekah gak boleh, Ka'bah gak boleh. Tapi mall-mall di sini ramai kan. Itu di Mekah saudara, bukan di sini. Bukan di Pekanbaru, bukan di Indonesia. Mekah, kita gak bicara sini. Ini gak perlu dibicarakan. Karena mungkin kurang lebih sama. Artinya ya memang seperti itu. Kalau sudah terjadi memang amal soleh dilarang, ibadah dilarang. Ya ibadah aja yang dilarang dulu, yang diperketat ya. Kalau ke mall, ke pasar, mana kan nggak ada COVID. Ke masjid dulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, wa kasratas syurat. Banyaknya polisi-polisi. Ini polisi. Dan banyaknya polisi itu belum tentu menunjukkan suatu negara itu stabil, keamanan. Enggak. Bahkan kadang-kadang kepolisian itu, polisi ya, di mana-mana ya, bukan di sini, itu kadang menjadi backing pengaman kejahatan. Kita akan ingat setahun atau 2 tahun lalu ada polisi membunuh anak buahnya. Dan itu orang Sumatera kan ya, yang dibunuh orang Sumatera ya, cuma bukan orang Riau, tangganya orang Jambi. Habis itu ada Kapolda dari Sumatera mau dimutasi ke Jawa Timur, gak jadi. Ternyata yang bersangkutan menjadi bandar narkoba. Makanya narkoba ini aman penyebarannya di mana-mana. Ternyata bandarnya ya memang seperti ini. Artinya apa saudara? Banyaknya polisi ini belum tentu. Tapi ya tergantung pemimpin memang. Kalau pemimpinnya ini memang tegas, bagus, insya Allah sampai ke bawah itu bagus juga. Karena kata Sayyidina Umar, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat ini akan mengikuti karakter keagamaan pemimpin mereka. Kalau pemimpinnya bagus, maka ke bawah bagus semua. Tapi kalau pemimpinnya ini nggak bagus, ke bawah nggak bagus semua. Ini pemimpin. Ini yang kedua, artinya banyaknya polisi. Dan di Saudi Arabia ya, kita lihat ke Mekah saja, jangan di sini, ke Mekah. Dulu ketika Saudi Arabia ini Wahabinya kuat,